Halo Cok, welcome back to Criminal Case. Gue bakal bahas kasus pengambilan nyawa lagi ya. Dan nanti pelakunya itu baru ditemuin 44 tahun kemudian setelah kejadian. Dan ya pelakunya itu ntar lu gak bakal nyangka lu bakal kayak kaget gitu pelakunya ternyata dia. Dan sebelum bisa ditemuin pelakunya, polisi ini udah sempet menginterogasi 100 orang lebih ya. Udah ratusan orang diinterogasi, gak nemu pelakunya. Bahkan ditemuin fingerprint di crime scene-nya kan. Dan itu dicocokin sama ratusan orang ini, dan itu nggak ada yang match Cok ya. Bahkan waktu dicocokin sama tersangka-tersangkanya itu juga nggak match. Tapi ya 44 tahun kemudian beda cerita ternyata ya. Nanti kalian tonton aja sendiri apa yang dilakuin polisi sampai akhirnya bisa ketangkap gitu pelakunya, walaupun ya udah lumayan telat ya. Dan kenapa kok polisi nggak bisa nangkep pelakunya selama 44 tahun padahal punya fingerprint segala macamnya, bukti-bukti ada semua Penasaran gimana ceritanya? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi orang yang mau gue ceritain ini bernama Bruce Perry dan istrinya bernama Arliss Perry ya. Jadi Bruce Perry ini lahir di tanggal 6 Mei tahun 1955 di kota Bismarck. Ini dikenal orang yang religius ya, pinter dan populer lah di SMA-nya. Nah, dia itu punya pacar bernama Arliss Perry. Mereka ketemu di SMA itu. Dan backgroundnya mereka berdua itu lumayan mirip lah ya, religius, pintar. Tapi bedanya si Bruce ini nih lebih easy going gitu, lebih punya banyak temen daripada si Arliss. Nah, terus mereka pacaran ya kan, sampai lulus kuliah. Si Bruce nih akhirnya mutusin buat ngelanjutin kuliahnya di Stanford University. Dia ngambil jurusan kedokteran. Akhirnya pindah tuh si Bruce ya kan ke Stanford, sedangkan si Arliss itu kerja sama papahnya si Bruce. Jadi papanya si Bruce ini punya kayak kantor dokter gigi gitulah ya. Si Arliss ini kerja jadi kayak adminnya gitulah. Yaudah, mereka harus LDR ya kan, karena Bruce pindah ke Stanford sedangkan Arliss itu stay di Bismarck. Awalnya baik-baik aja ya, LDR, komunikasinya tetap bagus segala macem. Tapi lama-lama mungkin mereka capek juga gitu ya LDR, nggak bisa ketemu. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun 1978 Bruce mutusin buat ngelamar si Arliss ya. Waktu itu mereka baru umur 19 tahun, tapi karena ya biar bisa tinggal bareng, Bruce nih mutusin buat ngelamar si Arliss. Karena kan ya mereka kan orangnya religius ya, mereka nggak mau tinggal bareng sebelum nikah gitu. Jadi dilamar lah tuh, akhirnya mereka nikah di umur 19 tahun. Si Arliss akhirnya ikut Bruce ke Stanford ya. Si Bruce kuliah, sedangkan si Arliss nih cari kerjaan sampingan gitulah ya, mungkin jadi kasir segala macem. Nah, tapi sayangnya si Arliss waktu pindah ke Stanford itu tuh kesusahan buat adaptasi Jo. Buat nyari temen gitu-gitu tuh dia susah lah. Jadi kalau si Bruce nih lagi sibuk kuliah gitu, si Arliss nih sosialisasinya dengan cara nulis surat Cok. Jadi nulis surat ke keluarganya, ke temen-temennya yang ada di Bismarck. Jadi kayak kirim-kiriman surat karena dia nggak bisa punya temen di Stanford. Nah, terus di hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 1974 sekitar jam setengah 12 malam, si Arliss itu tuh izin ke Bruce mau jalan-jalan malam nih, kayak mau cari angin mungkin ya, cuman di area sekitar situ. Izin sama Bruce, terus si Bruce malah bilang gue ikut dong, gue juga mau cari angin gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka keluar bareng, jalan bareng malam-malam ya kan. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah jalan mereka tuh kayak berdebat gitu Cok. Kayak berantem kecil gitulah ya, adu mulut dikit gitu. Tapi setelah debat ini si Arliss bilang ke Bruce kayak gue mau ke gereja di Stanford dulu, gue mau nenangin diri, lu pulang aja, gue mau menyendiri. Ya udah dong, si Bruce tinggal balik, si Arliss pergi ke gereja di Stanford. Si Bruce sampai rumah ditungguin ya kan, setengah jam nggak pulang-pulang, sejam nggak pulang-pulang, sampai akhirnya sekitar jam 1 malam si Bruce mulai khawatir Cok. Langsung disamperin lah ke gereja tempat Arliss menyendiri tadi. Samperin sama Bruce, waktu mau dibuka gerejanya, pintu gerejanya itu udah kekunci Cok. Wah nih ya kan, si Bruce akhirnya muterin tuh area gerejanya, dicari nggak ketemu. Karena si Arliss nih juga nggak punya temen di Stanford, Bruce juga bingung mau ngubungin siapa ya kan. Akhirnya sekitar jam 2 pagi Bruce udah nggak tahu mau ngapain, dia telepon polisi. Dia ceritain lah tuh, nih istri saya hilang segala macam. Sejam kemudian jam 3 baru datang tuh polisi ke tempat. Tanya kan sama polisi kayak di mana lu terakhir ketemu istri lu. Diceritain lah tuh sama si Bruce secara detail lah, tadi kita jalan-jalan segala macamnya. Nah di sini akhirnya polisi coba gedor-gedor pintu gereja itu ya, diketok-ketok.
panggilnya ada orang nggak nyaut. Ya udah, akhirnya polisi cuma nyari ke sekitar situ bentar, nggak ketemu juga. Akhirnya polisi bilang ke Bruce, ya udah nanti kalau 1 kali 24 jam masih belum pulang juga istri lu, baru lapor lagi. Ya udah, si Bruce juga nggak bisa apa-apa. Baliklah mereka sampai besoknya persis ya, nggak besoknya berarti kayak beberapa jam kemudian, sekitar jam 5.45 pagi, polisi dapat telepon dari pihak security kampus di kampus Stanford, bilang kalau ditemuin jasad seorang wanita di dalam gereja Stanford. Polisi langsung datang ya kan, dan ya pas polisi datang itu perempuan, dan polisi udah langsung ngeh, wah ini 99% kemungkinannya ini udah pasti istrinya si Bruce lah ya. Tapi ya udah, sama polisi coba diinvestigasi dulu crime scene-nya. Dan BTW di sini Arliss tuh ditemuin dalam keadaan yang gila banget, cok. Kayak posisinya tuh terlentang ya, terus dari pinggang ke bawah itu udah nggak ada busananya, udah nggak pakai celana. Terus lu tahu alat pemecah es? Nih gue kasih gambarnya kalau lu nggak tahu. Jadi alat pemecah es itu ada di kepalanya Arliss, cok. Kayak gue bingung jelasinnya, tembus gitulah tembus dari kepala depan ke kepala belakang ya. Lu semoga tahu maksud gue ya. Udah gitu ditemuin ada kayak bekas sperma di sebelah jasadnya si Arliss. Dan gak cuman itu, ditemuin lilin sepanjang 60 cm di alat pipisnya si Arliss, cok. Ya jadi lu bisa bayangin seberapa gila keadaannya si Arliss jasadnya. Terus posisinya tuh tangannya kayak nyilang di dada gitu kayak gini ya. Polisi berhasil nemuin fingerprint ya, berhasil nemuin sidik jari, berhasil nemuin sperma. Tapi sayangnya yang sperma ini belum bisa dipakai karena di tahun itu DNA ini masih belum canggih gitu ya, masih belum bisa dipercaya lah teknologi DNA. Tapi tetap disimpan spermanya. Dan nggak ditemuin ada tanda-tanda perlawanan dari si Arliss. Jadi kemungkinan Arliss ini diserangnya tiba-tiba ya dari belakang. Habis nginvestigasi crime scene, baru polisi mau ngasih tahu si Bruce. Samperin lah sama polisi rumahnya si Bruce ini. Ini polisi tahu alamatnya mungkin karena Bruce nih ngasih tahu alamatnya waktu semalam itu ya. Samperin rumahnya si Bruce sama polisi, diketok, dibukain sama si Bruce kan. Polisi bilang, istri lu kayaknya ditemuin nggak bernyawa di gereja. Tapi di sini polisi ngelihat ada hal yang mencurigakan, cok. Tangannya Bruce ya, di bagian sininya tuh kayak ada bekas darah, cok. Polisi langsung kaget kan, nanya kan, itu kok tangan lu ada bekas darah? Terus si Bruce nih sambil kayak gelagapan dia bilang kayak, ya pak, saya soalnya stres gitu kok istri saya nggak pulang tadi, barusan saya mimisan, terus saya lah pakai tangan saya, makanya ada bekasnya. Langsung sama polisi karena curiga dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi nggak pakai basa-basi, polisi langsung ngomong ke Bruce kayak, udah mending lu ngaku aja pelakunya lu kan, lu punya masalah rumah tangga kan. Si Bruce marah, cowok denger ini kayak, lu yang bener aja, masa gue ngambil nyawa istri gue sendiri, bla 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 bla. Marah-marah lah. Akhirnya sama si polisi bilang, ya udah lu tes poligraf, sama diminta fingerprintnya mau dicocokin sama yang ditemuin di crime scene. Diminta fingerprintnya, di tes poligrafnya lolos ya, dan fingerprintnya itu nggak match, cok. Udahlah, akhirnya si Bruce langsung dilepas nggak jadi tersangka lagi. Nah terus di sini polisi coba minta keterangan sama security kampus kan yang jaga malam itu. Jadi ada security namanya Stephen Crawford, dan dia BTW dia yang pertama nemuin jasadnya si Arliss ya, dia yang telepon polisi. Si Stephen bilang, jadi tadi malam harusnya gereja Stanford itu setiap jam 12 malam itu harusnya udah dikunci, tapi semalam saya telat, jam 12:10 saya baru kunci. Nah sebelum saya kunci, saya tuh udah sempet teriak-teriak gitu. Jadi kayak mungkin pintunya dibuka, terus si Stephen nih kayak, wah ada orang nggak nih, udah mau gue kunci. Tapi Stephen nggak masuk ke dalam, nggak ada jawaban, ditutup, gerejanya dikunci ya kan. Terus polisi nanya, ya udah terus setelah itu lu ngapain? Terus si Stephen bilang, ya udah habis itu saya kerja kayak biasa pak, saya keliling kampus muter-muter doang, mastiin nggak ada maling, nggak ada sesuatu. Sampai akhirnya waktu saya mau udah selesai shift jam 5.40, pas saya buka gereja, saya nemuin ada jasad di situ, seorang wanita itu, dan pintunya tuh udah dalam keadaan terbuka ya. Jadi waktu si Stephen-nya ini udah mau buka gerejanya itu pintunya udah kebuka duluan gitu. Dan emang bener polisi nemuin ada tanda-tanda pintu gerejanya itu dibobol sama seseorang karena gagangnya rusak gitulah ya. Jadi kesaksiannya Stephen ini bisa dikonfirmasi lah sama polisi kalau bener pintunya dibobol. Dan sayangnya Stephen nggak sempet ngelihat siapa yang bobol itu. Jadi waktu dia nyampe gereja dia ngelihat pintunya udah kebuka gitu. Waktu dibuka udah nggak ada siapa-siapa
kecuali jasad itu. Nah, tapi tetaplah sama polisi, Stephen ini disuruh tes poligraf dan fingerprintnya diminta buat dicocokin, ya kan. Tapi sama kayak Bruce, Stephen lolos tes poligraf dan fingerprintnya nggak match juga sama yang ditemuin. Akhirnya di sini polisi minta bantuan FBI buat nge-profiling pelakunya, ya. Langsung tuh dikasih sama polisi kayak data-datanya, kejadiannya, jasadnya ditemuinya, keadaannya gimana, jam berapa, semuanya lah sekomplit-komplitnya. Sampai akhirnya FBI profiler bikin profilnya, dan menurut FBI pelakunya itu seseorang yang suka menyendiri, ya. Dia punya background militer dan umurnya itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi itu profil pelakunya kalau menurut FBI profiler. Nah, terus berdasarkan keterangannya Stephen, berdasarkan keterangannya si Bruce, akhirnya polisi bikin kronologi nih, ya. Jadi sekitar jam 11.30, ini kronologinya ya. Si Arlis itu minta ke gereja sendirian kan tadi kan. Oh, dan BTW gue lupa ngasih tahu. Jadi malam itu tuh ada satu saksi yang katanya sempet ngelihat Arlis masuk ke gereja sama seseorang yang rambutnya pirang gitu, tapi nggak tahu siapa. Jadi kronologinya Arlis masuk ke gereja sama pria rambut pirang itu barengan, entah mereka kenal atau enggak. Terus kalau menurut Stephen, dia tuh baru ngunci gereja sekitar jam 12.10 malam. Kemungkinan besar waktu dikunci itu si Arlis nih masih ada di dalam gereja dalam keadaan udah nggak bernyawa. Sama si pelakunya masih ada di dalam gereja tuh. Jadi waktu Stephen manggil-manggil, pelakunya takut, pelakunya ngumpet. Terus sempat ada satu saksi lagi yang bilang kalau sekitar jam 12.15 sampai 12.30 dia tuh sempat dengar ada suara orang kayak ya yang masih berhubungan gitulah dari dalam gereja. Tapi waktu didengerin lagi suaranya berhenti. Ya udahlah, orang ini jalan aja terus sampai sekitar jam 1 malam. Terus kan tadi sempat nyamperin ke gereja tuh, nyariin ke sekitar situ, gereja diketok-ketok, gak ada suara. Polisi juga sempat datang kan tadi jam 3 malam, jam 3 subuh, ketok-ketok gereja juga nggak nemu apa-apa. Jadi kemungkinan pelakunya itu ngebobol pintu gereja buat bisa keluar itu sekitar jam 4 sampai jam setengah 6 pagi, coy. Dan BTW nanti setelah 44 tahun kasus ini dipecahin, pelakunya tuh antara orang 3 ini ya. Jadi lo coba tebak-tebak sendiri dulu antara si orang pirang tadi, antara itu Stephen atau Bruce. Lo kira-kira sendiri dulu ya. Nah, kita lanjut lagi sampai di tanggal 15 Oktober tahun 1974 diadain tuh upacara meninggalnya si Arlis di gereja tempat kejadian itu juga, ya kan. Sampai 3 hari kemudian jasadnya Arlis dikirim dari Stanford balik ke Bismarck, dimakamin di Bismarck. Dan lo tahu setahun kemudian batu nisannya si Arlis hilang, cok. Dan cuman batu nisannya si Arlis yang hilang, yang lainnya yang di samping-sampingnya Arlis gak ada yang hilang. Di sini polisi berasumsi kalau ya itu pelakunya tuh. Mungkin dia nyimpen batu nisannya buat jadi trofi atau gimana, ya kan. Dan karena jaraknya Bismarck sama Stanford ini jauh, mulai muncul teori nih. Tapi ini cuma teori-teori kata orang doang ya, nggak ada buktinya. Banyak orang yang bilang kalau pelakunya itu berasal dari Bismarck. Jadi waktu Arlis pindah ke Stanford, Arlis ini dibuntutin, di stalk gitu. Buntutin waktu Arlis sendirian baru disikat nyawanya. Dan BTW di titik ini polisi tuh udah meriksa lebih dari 100 orang ya, dari temen SMA-nya, tetangganya, termasuk tersangka-tersangkanya tadi. Itu nggak ada yang match sama sidik jari yang ditemuin di tempat kejadian nih. Sampai akhirnya di tahun 1978 jadi ada satu serial killer bernama David Berkowitz. Ini kayak gue pernah bahas, kayaknya gue lupa. Jadi si David Berkowitz nih ngirim surat ke rumah keluarganya Arlis. David nih bilang kalau pengambilan nyawanya Arlis itu tuh merupakan kelakuan dari sekte yang udah berskala nasional. Jadi sekte sesat gitu yang emang sukanya ngambilin nyawa orang buat persembahan gitu ya. Dan BTW David Berkowitz nih lagi di penjara ini posisinya, jadi dia ngirim surat dari penjara. Ya udah nggak digubris sama keluarganya. Setahun kemudian si David Berkowitz ngirimin surat lagi dari dalam penjara, tapi kali ini bukan ke keluarganya Arlis, tapi ke kepolisian yang nanganin kasusnya Arlis. Dikirimin surat, isinya Arlis Perry diburu, diawasi dan diambil nyawanya. Dia diikuti ke California, Stanford University. Jadi mungkin artinya Arlis ini udah diikutin sama seseorang dari waktu dia di Bismarck ya, diikutin sampai ke Stanford. Sampai akhirnya nggak lama dikirim lah tuh 2 polisi buat nginterogasi si David di dalam penjara kan. 30 menit pertama si David nih ngalor ngidul, ngomong apa nggak jelas. Sampai akhirnya waktu polisi
nanya, udah lu daripada ngalor ngidul nggak jelas, gue cuman mau tahu siapa pelakunya gitu, sektenya sekte apa, siapa pemimpinnya siapa segala macem. Si David malah jawab, gue nggak mau kasih tahu, gue nggak mau ngianatin sekte gue. Tuh intinya David bilang kenapa gue bisa tahu karena gue salah satu dari anggota sekte itu. Ya, jadi gue nggak mau dianggap pengkhianat. Padahal dia yang udah ngirim surat ke polisi ya kan, bilang kalau ya pelakunya itu sekte. Ya udahlah ya, polisi juga nggak bisa apa-apa ya kan. Tapi pihak kepolisian dan FBI ini ngebantah kalau ini ada kaitannya sama sekte-sekte itu, karena ya itu cuman kata orang doang gitu, kayak teori-teorian doang. Ini emang kasus apa ya, emang ada orang yang sakit gitu yang ngambil nyawa orang aja gitu. Nah, sampai akhirnya 44 tahun kemudian dari kejadian itu, sekitar tahun 2018. Jadi awalnya kan tadi polisi cuman bisa ngandelin pakai fingerprint ya kan, karena waktu itu teknologi DNA belum ada. Tapi bukti sperma yang tadi ditemuin di crime scene itu disimpan kan. Nah, baru nih di sini dicoba diambil DNA-nya ya dari sperma itu. Terus polisi coba buka list tersangka yang pernah diinterogasi sama polisi, yang pernah jadi tersangka, termasuk Bruce, Stephen, dan ya ratusan orang lainnya lah. Dan DNA-nya itu match sama salah satu dari tersangka itu, Jo. Dan orang itu adalah Stephen Crawford ya, si satpam yang ada di Stanford tadi, orang yang pertama lapor polisi ya, orang yang tadi pertama kali nemuin jasadnya si Arliss itu pelakunya, Cok. Jadi kenapa kok fingerprintnya tadi bisa nggak match? Ya bisa banyak kemungkinan, kan gereja tempat publik ya kan, banyak orang yang keluar masuk segala macam, bisa aja fingerprint yang ditemuin sama polisi itu emang fingerprint yang udah ada di situ dari sebelum kejadian gitu, bukan fingerprint pelakunya, fingerprint orang lain, makanya bisa nggak match. Tapi waktu di tes DNA-nya ya kan baru match, Cok, sama Stephen Crawford. Dan waktu dicek background-nya, ini background-nya Stephen ini mirip sama profile yang tadi dibuat sama FBI profiler, Cok. Si Stephen ini pernah gabung sama militer dan waktu kejadian dia baru berumur 28 tahun. Orangnya juga suka menyendiri. Jadi ciri-cirinya match banget. Intinya habis polisi dapat info ini langsung tuh disamperin si Stephen. Stephen udah berumur 72 tahun. Si Stephen disamperin di tanggal 20 Juni tahun 2018 sekitar jam 9.05 pagi polisi nyampe ke apartemennya Stephen. Waktu diketok, Stephen nih bilang ya tunggu bentar gitu, tapi karena polisi takut Stephen kabur, akhirnya dia minta kunci ke manajer apartemen itu, dibuka apartemennya dan ya Stephen Crawford udah meninggal. Dia ngambil nyawanya sendiri dengan cara ngedor dirinya sendiri. Gue nggak tahu kenapa Stephen bisa tahu dia lagi mau ditangkap atau gimana. Gue nggak tahu detailnya. Intinya Stephen tahu dia lagi mau ditangkap dan ya dia ngambil nyawanya sendiri ya. Stephen Crawford meninggal di umur 72 tahun. Dan ya itu tadi kisahnya Arliss Perry, Stephen Crawford. Gimana menurut lu? Komen di bawah. Lu udah berhasil nebak belum sebelum tadi gue sebutin pelakunya ya? Ya segitu dulu videonya ya. Kalau lu punya kasus-kasus menarik boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you in the next video.